Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aldino Guntur. Kita sekarang berada di daerah Pandak, Bantul. Ini di dekat persawahan rumah teman saya. Kita akan mencoba jalan-jalan di persawahan sini. Nanti kita cari tahu hewan apa aja yang tinggal di daerah pemukiman warga seperti ini teman-teman. Kita akan cari mulai dari sungai sini nanti hingga naik ke atas sana. Oke, lanjut teman-teman. Daerah bebatuan seperti ini biasanya ini sebagai sarang ular kobra teman-teman. Bisa juga ini sebagai sarang hewan-hewan liar seperti burung tengkek dan semacamnya. Oke, kita lanjut lagi menyisir daerah sini. Siapa tahu nanti kita ketemu sama hewan-hewan yang unik. Oke. Sawahnya habis hujan nih, makanya kontur tanahnya basah. Di sini masih cukup rimbun, bisa dijadikan habitat-habitat seperti ular lanang sapi ataupun ular kopi, kobra dan sebagainya. Oke, kita cari tahu. Semoga kita dapat hewan yang menarik di sini. Karena saya yakin sebenarnya kita harus dapat di sini supaya saya bisa mengenalkan ke teman-teman semua. Oke, lanjut sini ikuti. Teman-teman, ternyata jalannya bercabang. Mungkin kita ke arah sini dulu, di ladang ini. Kita coba lihat apakah ada hewan-hewan yang unik di sini. Tadi saya melihat satu ekor ular jali. Dia berlari dari arah pinggiran sini ke arah sini, tapi dia larinya sangat cepat. Maka dari itu saya kehilangan jejak. Oke, nggak apa-apa. Kita coba cari lagi. Sini sepertinya masih alami sekali. Teman-teman, biasanya di pohon-pohon tunggal yang jarak pohonnya agak berjauhan itu biasanya dihuni sama hewan tertentu. Biasanya ular ataupun kadal itu ada di pohon tunggal. Menurut pengalaman saya selama ini di pohon tunggal ada macam-macam hewan. Coba kita lihat, intip. Kita lihat teman-teman. Sepertinya nggak ada ular di sini. Oke teman-teman, ini ada satu ekor belalang hijau. Bisa dilihat, ini belalangnya. Dia bisa berkamuflase menyesuaikan di mana dia tinggal. Belalang ini dia menyesuaikan habitatnya dengan daun-daun yang ada di sekitarnya teman-teman. Belalang ini biasanya di daerah Wonosari Gunung Kidul itu dijadikan sebagai bahan makanan camilan. Biasanya kalau teman-teman lewat di daerah Gunung Kidul Jogja, itu di pinggir-pinggir jalan ada orang yang jualan belalang goreng. Belalangnya contohnya bisa jadi seperti ini. Coba saya pegang ya. Ini teman-teman, ini belalang hijau yang bisa dikonsumsi. Ini kaya akan protein. Maka dari itu
jika teman-teman memakan belalang ini, jika badan teman-teman tidak cocok, itu nanti bisa mengakibatkan biduran karena ini proteinnya sangat tinggi teman-teman. Oke, bisa dilihat warna sayapnya itu seperti dedaunan, warna tubuhnya juga seperti dedaunan, seperti ini, belalang hijau. Oke, saya lepas ya teman-teman, kita cari lagi hewan apa aja yang ada di sekitar sini. Oke, lanjut, ikuti saya. Bisa lihat teman-teman, saya melihat burung puyuh itu, ada koloni burung puyuh Jawa itu sedang berjalan-jalan itu, tapi dia bersembunyi di balik semak-semak. Oke, biasanya burung puyuh seperti itu bisa dimakan sama hewan-hewan jenis ular kopi, ular jali, ataupun ular lanang sapi. Oke, kita cari lagi. Kita coba lihat di rimbunan pohon-pohon tumbuhan perdu seperti ini. Kita cari apakah masih ada hewan-hewan yang mengundi. Bisa jadi burung dan sebagainya. Oke, lanjut. Di alam terbuka kita sebaiknya sangat berhati-hati karena segala kemungkinan itu bisa terjadi. Contohnya tergigit ular dan semacamnya. Maka dari itu saya selalu menggunakan sepatu ketika kita melakukan kegiatan outdoor, karena itu bisa melindungi kaki kita dari gigitan ataupun sengatan semut, bisa jadi lebah ataupun kalajengking dan semacamnya teman-teman. Oke, kita lanjut. Pohon jati seperti ini ketika musim kemarau itu akan ada ulat. Kalau di daerah Gunung Kidul itu namanya bisa disebut ungkrung. Dia bisa dicari di bawah-bawah pepohonan dan itu juga bisa dijadikan sebagai bahan pangan. Oke. Oke teman-teman, coba lihat sini. Bentar, saya bawa situ aja. Saya ketemu satu ekor ular. Kita ketemu satu ekor kobra Jawa atau naga seputatrik. Saya ketemu dia pas dia berlari di dekat bebatuan. Mungkin dia mau bersembunyi. Bisa dilihat, kita harus hati-hati karena ular ini bisa menyemburkan bisanya. Dia selalu mengikuti gerakan saya. Jika kita diam, ular ini akan diam juga. Sangat berbahaya. Jika teman-teman di alam ketemu dengan ular ini, teman-teman diwajibkan hanya diam saja, jangan mendekat. Jangan sekali-sekali mendekat. Karena ular ini dapat menyemburkan bisa dalam jangka radius 2 meter. Bisa dilihat, dia mengikuti segala gerakan saya. Ular ini sangat agresif. Bisa dilihat, ular kobra Jawa atau naga seputatrik ini dia sangat rakus dalam memakan tikus sawah ataupun mamalia kecil lainnya, dan juga tidak menolak burung puyuh ataupun burung-burung jenis lainnya. Oke, mungkin bisa lebih mendekat dengan ciri-ciri berwarna agak hitam kecoklatan. Ini jadi ciri khas kobra yang menghuni daerah Pulau Jawa atau daerah Jawa Tengah pada umumnya.
lain daerah, lain juga pula warnanya. Seperti di Bali, Jawa Timur itu berwarna agak kekuningan teman-teman. Kalau di daerah Jawa Tengah cenderung berwarna hitam ataupun coklat. Bisa dilihat. Dia mengikuti gerakan saya. Seperti yang di India, sebenarnya ketika ular itu dibuka dan ditiupkan seruling, itu sebenarnya tidak mengikuti seruling, tapi dia mengikuti gerakan seruling. Seperti ini contohnya, misalnya ini ya. Nah, sang peniup seruling selalu menggerakkan trompetnya atau serulingnya. Maka dari itu ular itu terlihat seperti menari, padahal dia tidak menari, dia hanya mengikuti gerakan-gerakannya. Oke, bisa dimengerti teman-teman? Jangan sekali-sekali mendekat ular kobra Jawa ini karena sangat berbahaya. Oke, kita akan coba rilis di daerah agak sana teman-teman. Oh, dia menyemburkan bisanya. Perlu berhati-hati. Dia menghadap ke wajah saya teman-teman. Oke, kita akan coba pegang. Oke, kita lepaskan ular ini di dekat bebatuan. Oke, kita lepaskan aja teman-teman, biar dia mencari jodohnya dan nanti bisa beranak pinak lagi, bertelur. Lalu teman-teman bisa melihat anakan-anakan kobra Jawa di alam liar. Oke, kita buang ya. Oke, dadah kobra. Oke teman-teman, saya melihat satu ekor ular sanca kembang. Bisa dilihat, dia berjalan ke arah saya. Ular yang cukup besar, ini sekitar hampir 4 meter teman-teman. Oke, ular ini sangat kuat teman-teman. Kita harus hati-hati karena dia bisa melilit kita kapan aja. Oke, lihat teman-teman cara dia strike atau menyerang. Kita sangat berhati-hati karena ketika ular ini melilit kita, nyawa kita dalam ancaman. Oke, ular dengan nama ilmiah Piton reticulatus ini adalah jenis ular terpanjang di dunia teman-teman. Bisa dilihat, ular ini sangat kuat, bahkan saya sampai ngos-ngosan teman-teman. Bisa dilihat cara dia menyerang. Kita harus hati-hati, kita harus mengurangi gerakan agar dia tidak terlalu agresif. Oke, ular sanca kembang ini adalah jenis ular terpanjang di dunia. Dia mampu tumbuh hingga mencapai 9 meter lebih. Bahkan di Kalimantan ataupun Sulawesi tidak jarang dijumpai kasus ular ini memangsa manusia dewasa. Sangat sering sekali di media cetak, media televisi, ular ini diberitakan menelan manusia utuh-utuh. Biasanya kasusnya para petani di ladang tidak tahu kalau ular ini sedang menunggu makanan di rimbunan pepohonan, hingga akhirnya ular ini menggigit orang itu lalu dililit kemudian dimakan utuh-utuh. Ular yang sangat kuat, bisa dilihat dari dekat. Bisa dilihat, dia masih mencoba menyerang saya. Kita harus menjaga jarak aman, karena saya di sini cuma dengan kameramen. Jika saya tergigit ular ini dalam masalah besar. Oke, ular ini masih sebesar sekitar betis orang dewasa. Sangat-sangat ular agresif. Ular ini penyebarannya cukup luas. Di Indonesia hampir semua pulau ada kecuali daerah Papua. Karena hewan-hewan Papua tentunya sudah berbeda dengan hewan yang berada di wilayah barat. Oke teman-teman, bisa dilihat agak dekat mungkin kameramen.
ular dengan corak berbentuk kembang ini status konservasinya sepertinya sudah diagendakan untuk dilindungi teman-teman, karena maraknya perburuan liar ular ini untuk dijadikan kerajinan tangan seperti tas, dompet, dan sebagainya. Kalau kita memburu terus ular ini, mungkin beberapa tahun lagi ular ini akan sangat jarang ditemui di habitatnya. Oke teman-teman, mungkin saya akan coba melepas ular ini lagi di dekat sungai supaya ularnya hidup kembali di alamnya, karena ini di dekat dengan pemukiman. Tentunya nanti akan ada penyuluhan di wilayah-wilayah kampung ataupun RT, karena ular ini bisa sebagai penyeimbang ekosistem alam. Oke teman-teman, kita coba untuk menggeser ular ini ke dekat sungai. Saya butuh kayu teman-teman. Oke, saya akan mengusiknya supaya dia berlari. Oke. Oke, biar dia masuk ke sungai teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi kita sudah berpetualang di daerah Pandak, menyisir sungai. Kita dapatkan 1 ekor ular kobra dan 1 ekor ular sanca kembang cukup besar. Juga kita tadi menjumpai ada 1 belalang daun dan 2 ekor puyuh Jawa. Cuman puyuh Jawanya tidak tershoot kamera tadi teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment, bunyikan loncengnya. Oke, agar nanti kita lebih semangat lagi membuat video berikutnya. Terima kasih teman-teman.